Halo, kembali lagi bersama Arsy. Kali ini pembahasan kita agak berbeda, namun masih berkaitan antara video pertama dengan video saat ini. Yang kita bahas kali ini adalah media sosial memperburuk penyebaran konspirasi dan dampaknya kepada masyarakat luas, sehingga membuat masyarakat tidak percaya akan hal tersebut. Langsung saja, mari kita simak pembahasannya. Apakah media sosial berperan dalam penyebaran teori konspirasi? Dalam era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan kemampuannya untuk menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia, media sosial menawarkan berbagai manfaat, mulai dari berbagi informasi hingga menciptakan komunitas global. Namun, sisi lain dari kekuatan ini adalah potensinya dalam mempercepat penyebaran teori konspirasi. Teori konspirasi seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian atau peristiwa besar, seperti pandemi, bencana alam, atau peristiwa politik. Media sosial memberikan platform bagi narasi ini untuk menyebar dengan cepat. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan seringkali memprioritaskan konten yang sensasional, mengejutkan, atau memicu emosi, karakteristik yang sering dimiliki oleh teori konspirasi. Misalnya, seseorang yang tertarik dengan satu teori konspirasi tertentu akan lebih mungkin melihat konten serupa karena algoritma terus menyarankan video, artikel, atau grup yang relevan. Hal ini menciptakan efek echo chamber, di mana pandangan seseorang diperkuat tanpa ada ruang untuk sudut pandang alternatif. Lebih jauh lagi, penyebaran teori konspirasi seringkali diperkuat oleh influencer atau tokoh publik dengan jumlah pengikut besar. Ketika mereka memposting atau mendukung informasi yang tidak diverifikasi, pengaruh mereka dapat memvalidasi teori tersebut di mata audiensnya. Namun, media sosial tidak sepenuhnya bersalah. Platform ini juga menyediakan alat untuk melawan disinformasi, seperti pemeriksaan fakta, fact-checking, pembatasan konten yang menyesatkan, atau pemberian label pada postingan kontroversial. Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak langsung membagikan konten yang meragukan. Media sosial memang berperan dalam penyebaran teori konspirasi, tetapi peran tersebut bergantung pada bagaimana penggunaannya. Dengan kesadaran yang lebih besar dan upaya kolektif dari pengguna, platform, dan pembuat kebijakan, media sosial dapat menjadi ruang yang lebih sehat untuk berbagi informasi yang benar dan terpercaya. Apa pendapat Anda? Bagaimana kita bisa mendorong penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab? Tulis di kolom komentar. Media sosial, katalis penyebaran teori konspirasi. Media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun, di balik manfaatnya, platform ini juga menjadi tempat subur bagi penyebaran teori konspirasi. Bagaimana media sosial memperburuk fenomena ini? 1. Algoritma yang mengutamakan sensasi. Media sosial dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Algoritma pada platform seperti Facebook, YouTube, atau Twitter cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kebingungan, emosi yang sering menjadi inti dari teori konspirasi. Akibatnya, narasi konspirasi yang kontroversial lebih mudah menjangkau audiens luas. 2. Efek echo chamber. Media sosial menciptakan lingkungan di mana orang cenderung terpapar pada pandangan yang serupa dengan keyakinan mereka. Jika seseorang percaya pada teori konspirasi tertentu, algoritma akan terus menyarankan konten serupa. Ini memperkuat keyakinan tersebut dan mengurangi peluang untuk menerima informasi yang berimbang. 3. Cepat dan tanpa verifikasi. Informasi di media sosial menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya, proses ini seringkali terjadi tanpa ada mekanisme verifikasi. Teori konspirasi yang belum terbukti kebenarannya bisa menjadi viral sebelum ada klarifikasi dari sumber yang kredibel. 4. Pengaruh tokoh dan micro-influencer. Tokoh publik dan micro-influencer yang memiliki basis pengikut setia seringkali berperan besar dalam menyebarkan teori konspirasi. Ketika mereka memposting atau mendukung narasi tersebut, banyak pengikut yang cenderung mempercayainya tanpa kritis, karena adanya rasa percaya pada figur tersebut. 5.
Anonimitas yang melindungi penyebar disinformasi. Media sosial memungkinkan orang untuk berbicara secara anonim. Ini memudahkan individu atau kelompok untuk menyebarkan teori konspirasi tanpa takut pada konsekuensi, menciptakan ruang aman untuk informasi palsu. Dampak yang berbahaya. Penyebaran teori konspirasi melalui media sosial dapat berdampak serius, seperti membuat masyarakat bingung atau salah informasi, melemahkan kepercayaan pada institusi publik seperti pemerintah dan sains, memicu ketegangan sosial dan polarisasi politik. Apa solusinya? Peningkatan literasi digital. Pengguna harus belajar memverifikasi informasi dan mengenali tanda-tanda disinformasi. Tanggung jawab platform. Media sosial harus lebih tegas dalam memoderasi konten, termasuk memberikan label pada informasi palsu dan mempromosikan sumber yang kredibel. Dampak penyebaran teori konspirasi terhadap masyarakat. Teori konspirasi bukan hanya sekadar cerita yang menarik perhatian. Penyebarannya, terutama melalui media sosial, membawa dampak serius bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. 1. Polarisasi sosial. Teori konspirasi terkadang digunakan untuk membiaskan informasi kebenaran dan sering memecah belah masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Orang yang percaya pada teori tertentu cenderung mengisolasi diri dari pandangan lain, menciptakan ketegangan sosial yang memperburuk konflik di dunia nyata, seperti dalam isu politik, agama, atau kesehatan. 2. Melemahkan kepercayaan publik. Teori konspirasi biasanya menargetkan institusi publik, seperti pemerintah, media, atau ilmuwan. Gunakan intelijensi informasi tersebut dan cari data kredibelnya. Ketika masyarakat percaya pada narasi-narasi ini, kepercayaan terhadap institusi penting menurun. 3. Meningkatkan disinformasi. Penyebaran teori konspirasi memperparah arus disinformasi. Orang yang menerima informasi palsu seringkali membagikannya tanpa memverifikasi kebenarannya. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana fakta sulit dibedakan dari kebohongan. 4. Menimbulkan ketakutan dan panik. Teori konspirasi sering dirancang untuk memanfaatkan rasa takut dan ketidakpastian, sehingga kita tidak tahu fakta kebenaran. Kita dibingungkan oleh pihak tertentu yang tidak ingin tujuannya diketahui oleh masyarakat. 5. Merusak hubungan pribadi. Kepercayaan pada teori konspirasi dapat merusak hubungan antar individu. Perdebatan tentang teori ini sering memicu konflik di dalam keluarga, pertemanan, atau komunitas karena perbedaan pandangan yang tajam. Hindari perdebatan awam versus awam. Tidak perlu pembenaran. Kalau tidak percaya, silahkan cek kebenarannya. Jika tidak percaya, ya silahkan tidak percaya. Jangan membuang energi Anda untuk melakukan perdebatan. Lakukan diskusi kepada cendekiawan ataupun akademisi sehingga dapat menemukan titik terang. 6. Menghambat kemajuan sosial. Ketika masyarakat terjebak dalam teori konspirasi yang salah, fokus pada masalah nyata dan solusi yang diperlukan menjadi terganggu. Contohnya, jika Anda melihat informasi media terpercaya yang terikat oleh pihak tertentu, ataupun media biasa yang memberitakan hal yang berbeda, datanya silahkan dicek kebenarannya. Anda bisa melihat sumber informasi yang tersebar di internet. Kaitkan keduanya mana yang mendekati hasil data riset Anda, sehingga Anda bisa memilih mana informasi yang dipercaya. Apa yang bisa dilakukan? Pendidikan literasi digital. Mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan mengenali sumber yang dapat dipercaya. Komunikasi yang terbuka, membangun dialog yang sehat untuk memahami dan membongkar narasi konspirasi secara logis. Keterlibatan institusi, pemerintah, media, dan komunitas harus aktif memberikan informasi yang jelas dan transparan. Penyebaran teori konspirasi bukan hanya masalah individu, tetapi tantangan kolektif yang memengaruhi kita semua. Dengan memahami dampaknya, kita bisa lebih waspada dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih berlandaskan fakta dan kebenaran. Terima kasih sudah mendengarkan informasi ini. Saya Arsy. Kebenaran adalah hal yang harus ditegakkan.